Oke, Salam Seven baru saja meluncur ke ruang dengar Anda. Mudah saja ya. Mengantarkan kita ke menit yang ke-46, tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik. Dan masih Anda simak Serbuk Senin Berbuku bersama saya Ribut Tani. Yay. Sudah masuk bab ke-12. Mau dilanjutin apa minggu depan aja? Oke deh, bentar ya, dikit aja ya. Bab 12 ini oleh Roger Crowley diberi judul kecil Surga Kematian 1553 sampai 1556. Apa ya maksudnya surga kematian? Oke deh, langsung saja. Pada tahun 1520-an, Sevilla telah menjadi salah satu kota paling dinamis di Eropa. Ibu kota Kekaisaran Spanyol yang sedang berkembang di benua Amerika dan pintu gerbang ke dunia baru. Dari kota inilah Magellan berangkat, dan disinilah awak hantu Victoria terhuyung-huyung ke daratan dan mengejutkan Eropa. Sevilla mempunyai kelemahannya tersendiri. Posisinya berada 100 km di atas Guadalquivir, tetapi aman dari serangan laut. Kota ini telah menjadi magnet bagi orang-orang yang ambisius, yang senang bertualang, dan yang membutuhkan navigator, pelaut, ahli kartografi, pedagang, aliran keagamaan, ahli kebatinan, pengambil risiko, pencuri, dan pelacur. Sebuah kota yang penuh dengan kemegahan, kekerasan, dan kemiskinan. Kota itu kerap bergema dengan semburan tembakan meriam yang terjadi secara berkala, mengumumkan keberangkatan kapal-kapal ke benua Amerika. Dermaganya menyaksikan pembongkaran rempah-rempah, logam mulia, kayu, dan budak. Lonceng katedral gotik yang berukuran sangat besar diambil dari Giralda. Menara Masjid Agung kota itu yang telah diubah menjadi gereja. Dengan aroma jeruk dan bau tar, serta kenangan peradaban Andalusia yang telah hilang, kota itu menciptakan berbagai dunia. Engkau bukan kota, engkau adalah alam semesta. Tulis Fernando de Herrera, penyair terkemuka dari Sevilla. Di jantung aktivitas pedagang kota ini, hadirlah Casa de la Construction yang memukau. Kantor dagang wilayah Hindia, tempat diaturnya aktivitas komersial dan maritim Kekaisaran Baru Spanyol. Bangunan ini juga berfungsi sebagai sekolah navigasi, diawasi oleh sosok piloto mayor atau mu'alim utama yang diangkat oleh kerajaan, ahli dalam perencanaan dan pelaksanaan ekspedisi maritim. Tanggung jawabnya termasuk melatih mu'alim dan menjaga padron real, peta induk kerajaan. Peta kerajaan adalah rahasia negara, tetapi di dunia eksplorasi yang berkembang cepat, rahasia sulit disimpan. Berita tentang eksploitasi pionir Iberia dan potensi kekayaan benua Amerika dan kepulauan rempah-rempah bergema ke seluruh Eropa. Para rival komersial Spanyol dan Portugal takut ketinggalan. Venesia meramalkan kematian perdagangan rempah-rempahnya sendiri, dan Genoa mengeluhkan Portugis yang mengambil alih seluruh perdagangan rempah-rempah dan menyingkirkan Spanyol, lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dan tidak dapat ditoleransi pada masyarakat Eropa dibandingkan yang pernah
terdengar sebelumnya. Seperti halnya Portugis, Spanyol bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk menyembunyikan pengetahuan komersial dan kartografi, tetapi terbukti mustahil untuk menutup semua bentuk kebocoran. Ekspedisi Spanyol maupun Portugis bersifat pan-Eropa. Mereka bergantung pada pelaut terampil, tukang dan agen komersial dari negara lain. Awak kapal Magellan yang merupakan orang Portugis mencakup orang-orang Yunani, Venesia, Genoa, seorang penembak dari Jerman, dan pelaut dari Bristol. Sementara selama 30 tahun, mu'alim utama di jantung ekspedisi Spanyol adalah seorang Venesia, Sebastian Cabot. Pengetahuan sangat berharga. Navigator berpengalaman bisa berpindah kesetiaan. Tidak ada yang menunjukkan hal ini dengan lebih jelas daripada keluarga Cabot. Sebastian dan ayahnya, John, adalah para petualang. Orang-orang yang lazim ditemui pada zaman itu, dengan kesetiaan yang mudah berganti, serta mencari peluang dimanapun kesempatan muncul dalam dunia pelayaran dan penemuan yang menggiurkan. John Cabot membawa keluarganya ke Inggris pada tahun 1480-an, menetap di pelabuhan Bristol yang ramai dan berlayar melayani raja-raja Inggris. Dia menancapkan panji wangsa Tudor di pantai utara benua Amerika yang dia namai Newfoundland, yang diklaimnya untuk Inggris. Sebastian juga pernah berlayar menuju pesisir pantai ini dari Bristol. Dia membangun reputasi untuk dirinya sendiri sebagai ahli kartografi dan navigator terampil. Pelayaran Cabot memungkinkan Inggris untuk mengeklaim pantai utara ini. Suatu saat pada tahun 1527, Robert Thorne, orang Inggris yang tinggal di Sevilla, menulis surat kepada duta besar Inggris yang mewakili Henry ke-8 yang sedang mengunjungi kota itu. Thorne, seorang pedagang Bristol, adalah warga kota Sevilla, memiliki izin untuk melakukan usaha perdagangan melalui kerjasama dengan mitra Spanyol. Dia mengenal Cabot dengan baik saat masih tinggal di Bristol dan telah berinvestasi dalam pelayarannya. Thorne menyaksikan dunia terungkap di hadapannya dari Guadalquivir. Dia sedang berada di kota itu ketika Elcano kembali dan menyaksikan gencarnya ekspedisi ke benua Amerika. Dia mengamati dari dekat konflik antara Spanyol dan Portugal di Kepulauan Maluku. Dalam suratnya kepada Dr. Lee, sang duta besar, dia menulis, "Kami ingin menyampaikan informasi tentang perdagangan rempah-rempah baru sang kaisar Spanyol kepada Yang Mulia. Tidak ada keraguan sedikitpun, kepulauan tersebut subur dengan cengkih, pala, salut biji pala, dan kayu manis. Dan kepulauan tersebut, serta pulau-pulau lain di sekitarnya, berlimpah dengan emas, rubi, berlian, dan batu mulia lainnya, serta mutiara." Dia menyertakan ke dalam suratnya sebuah kartu peta dunia. Bersama dengan pedagang Inggris lainnya di kota itu, Roger Barlow, Thorne sangat ingin melihat Inggris mematahkan monopoli orang-orang Iberia serta menjadi pemain di panggung dunia dan berpartisipasi dalam merebut peluang di timur. Peta itu dimaksudkan untuk mewujudkan adanya rute yang melewati wilayah Inggris, rute yang lebih pendek dan melewati penjaga gerbang Iberia. Petanya terpotong di bagian atas benua Amerika dan Asia, yang di ujungnya tidak diketahui, tetapi menjanjikan jalur laut terbuka ke arah utara. Bahkan Thorne mengusulkan 3 rute alternatif spekulatif ke India melalui jalur itu. 1 ke timur menuju dunia timur dengan memutari daratan utara Asia.
Rute kedua adalah ke barat, menuju dunia barat, dengan mengelilingi benua Amerika. Dan yang ketiga mengarah ke utara, tempat menuju kutub Antartika. Thorne sama sekali tidak mengelak keberatan yang dimiliki banyak orang bahwa di utara seluruh lautannya berupa es dan sedemikian dingin sehingga tidak seorang pun dapat menghadapinya. Tetapi dia mengabaikan keberatan ini dengan logika yang rumit dan keyakinan yang sangat tinggi. Menurut saya, tidak ada daratan yang tidak dapat dihuni dan tidak ada lautan yang tidak dapat dinavigasi. Selain itu, melalui salah satu rute ini, kita seharusnya hampir 2000 liga lebih dekat ke tempat rempah-rempah tersebut daripada Kaisar Spanyol atau Raja Portugal. Godaan peta yang tidak lengkap ini adalah kebalikan dari usulan spekulatif Magellan satu dasawarsa sebelumnya dan didasarkan pada optimisme sama yang tidak berdasar. Peta Thorne adalah tindakan spionase dan surat ini memohon kerahasiaan tinggi. Kartu ini dan apa yang saya tuliskan tidak boleh ditunjukkan kepada atau dikomunikasikan dengan orang-orang dari istana Spanyol. Tidak seorang pun diperbolehkan membuat kartu-kartu ini kecuali orang-orang tertentu yang ditunjuk dan diberi izin. Mereka pasti tidak akan senang jika ada orang asing yang mengetahui atau menemukan rahasia mereka, dan akan murka jika mereka tahu saya menuliskan jalan singkat menuju tempat rempah-rempah melalui laut kita. Thorne dan Barlow menyatakan dengan jelas bahwa bersaing dengan orang-orang Iberia di rute selatan adalah hal yang mustahil. Usulan Thorne menyarankan rute utara menuju timur layak untuk dilakukan. Beberapa tahun setelahnya, kedua lelaki tersebut menulis surat kepada Raja Inggris Henry ke-8 dengan maksud yang sama. Hanya tersisa satu jalan untuk menemukannya, yaitu ke utara. Sesungguhnya bahayanya lebih sedikit dan jalannya lebih pendek untuk kita dibandingkan melewati wilayah Spanyol dan Portugal. Hari-hari musim panas yang panjang akan memudahkan pelayaran, dan oleh karenanya tak diragukan lagi di sana mereka akan menemukan tanah dan kepulauan terkaya berupa dunia emas, batu mulia, balsam, rempah-rempah, dan barang lainnya yang paling kita hargai di sini. Siapakah yang membocorkan peta Thorne dan memberi inspirasi atas rencana ini? Mungkin sang mualim utama sendiri. Oke, kayaknya makin seru, tapi sebelum semakin seru, waktu yang harus membatasi kebersamaan kita di serbuk. Oke deh, saya simpan dulu ya. Untuk bab 12 di edisi berikutnya minggu depan ya. Sorry kalau tadi mulai jam 8 hawanya lagi gak enak banget nih. Habis ini ada 6 informasi terbaru, terupdate, teranyar dari Radio Kata Batik di RKB Malam. Simak terus dan jangan lupa jam 10 malam saya akan kembali lagi di Wedangan ya. Terima kasih. Wassalam.